Pemirsa, seorang preman dan 5 rekannya mengintimidasi pemilik warung kelontong dan 2 pemuda menggunakan senjata api di Cilincing, Jakarta Utara. Sementara di Sleman, Yogyakarta, seorang wanita menjadi korban begal payudara dan terekam CCTV. Aksi intimidasi menggunakan senjata tajam dan senjata api terjadi di sebuah warung Jalan Bakti, Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku bersama 5 rekannya menodong pemilik warung dan 2 orang remaja yang tengah berbelanja. Kejadian bermula saat pelaku menanyakan identitas kepada 2 remaja. Akibatnya keduanya ketakutan lalu masuk ke dalam warung. Karena korban yang tidak mengetahui sosok yang dicari, para pelaku terus mengintimidasi hingga terjadi ketegangan. Tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan, pelaku bersama 5 rekannya lalu pergi. Yang ngelayanin yang pembeli itu malah yang baju putih yang di luar itu pengen mau dibacok sama dia. Itu bacok siapa, abang? Yang baju putih. Yang pembeli ya? Iya, yang juga pembeli. Yang duduk di depan pakai baju putih, yang mau diminta HP-nya sama rokoknya. Yang baju putih itu langsung masuk ke dalam, semuanya yang sama jaket hitam itu lari ke dalam. Dari saring takutnya gitu, Pak. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kasus ini ke Polsek Cilincing dan berharap pelaku segera ditangkap agar tidak meresahkan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Aksi begal payudara terekam CCTV di wilayah Kutu Patran Melati, Sleman, Yogyakarta. Menggunakan motor, pelaku melakukan aksinya pada seorang perempuan yang tengah berjalan seorang diri. Akibat kejadian ini, korban syok dan melaporkan ke polisi. Berbekal rekaman CCTV, polisi mengamankan pelaku EA, 22 tahun. Hasil pemeriksaan, ia sudah 3 kali melakukan aksinya dengan alasan nafsu sesaat. Adapun modus daripada pelaku begal payudara yaitu mencari kelengahan dari korban, kedua mengamati rute aman, ketiga melakukan aksi cabul dengan sasaran pantat dan payudara yang mayoritas korbannya adalah perempuan. Akibat aksinya, pelaku dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trioko, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kebakaran terjadi dan melalap permukiman serta gudang aksesoris ponsel di Jakarta. Sementara dari Makassar, Sulawesi Selatan, seorang lansia terluka bakar akibat ledakan tabung gas 12 kg. Api membakar 3 rumah di kawasan Jalan SMA 14, Cililitan, Jakarta Timur. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet. Akibat kejadian ini, penghuninya yang tengah terlelap tidur panik dan berusaha menyelamatkan diri. Hasil pemeriksaan sementara, kebakaran berasal dari ulah seorang penghuni rumah yang bermain api di dalam rumah. 75 personil serta 15 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan si jago merah. Dari 1 jam, api bisa dipadamkan serta tidak ada korban jiwa. Kebakaran juga melumat gudang penyimpanan aksesoris handphone di Jalan Kapuk Raya, Jakarta Utara. Api dengan cepat membakar seluruh isi gudang karena banyaknya bahan mudah terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Petugas pun berjibaku menjinakkan api selama 1 jam. Sementara kasus kebakaran ini selanjutnya ditangani petugas polisi Polsek Penjaringan. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Rumah milik lansia Lili 68 tahun ini porak-poranda usai terjadi ledakan gas LPG 12 kg di Jalan Karungrung, Rapocini, Makassar. Polisi yang datang pun melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya tabung gas yang bocor dan benda lain yang terbakar akibat ledakan. Sementara korban sudah dilarikan ke rumah sakit Grestelina akibat menderita luka bakar 35%. Saat ini polisi masih meminta keterangan dari 2 saksi, diduga ledakan akibat ruangan dapur yang sempit dan minim ventilasi.
Untuk sementara, alat bukti tabung gas LPG 12 kg termasuk alat mainan dan pecahan yang ada di dalam rumah sudah diamankan dari TKP. Lokasi ledakan juga dipasang garis polisi agar tidak ada warga yang mendekat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah sekolah menjadi sasaran pencurian kawanan maling dan terekam CCTV di Tangerang Selatan, Banten. Sementara dari Cianjur, Jawa Barat, seorang bocah nekat curi mobil hingga menjadi sasaran amuk warga. Empat orang bermasker membobol dan masuk ruang tata usaha dan ruang guru di SD Negeri Bakti Jaya Setu, Tangerang Selatan. Sebelumnya, para pelaku melompat dari tembok di sebelah sekolah hingga mencongkel pintu ruangan. Sejumlah alat inventaris perlengkapan sekolah dan uang tunai milik guru yang tersimpan dalam loker raib digasak. Akibat aksi pencurian ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Karena yang tercuri ini diantaranya netbooknya sekolah gitu dan networknya guru-guru gitu yang di dalam laptop itu ada data-data guru yang bagaimana mereka mengajarkan anak secara mudah ya lewat guru-guru tadi. Saat ini pihak sekolah sudah melaporkan ke pihak berwajib dan berharap para pelaku agar segera ditangkap. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Warga menangkap seorang bocah yang melarikan diri ke area persawahan di wilayah Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Bocah ini melarikan diri setelah mobil yang dicuri terperosok ke sawah. Diketahui dua bocah yang masih duduk di bangku SD dan SMP ini mencuri mobil di Kabupaten Bandung Barat dan berencana akan membawa ke Cianjur. Keduanya kabur dan berpencar saat dikejar warga. Kendaraan M4 dibawa di Polsek Ciranjang berikut diduga pelakunya. Masih anak kan? Itu usianya sekitar berapa kalau dari pelaku itu? Kalau usia diduga pelaku masih di bawah umur. Dua bocah pelaku pencurian mobil telah diamankan di Mapolsek Cicendo dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Warga dikejutkan dengan bentrok dua kelompok menggunakan senjata api laras panjang di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Diduga bentrokan dipicu perebutan penjagaan lahan kosong. Sambil menenteng senjata laras panjang, sejumlah pemuda dari kedua kelompok baku tembak dan saling lempar batu. Akibat kejadian ini, warga resah, khawatir terkena lemparan batu dan peluru nyasar. Bentrokan baru reda usai petugas dari Polsek Mampang dan Polres Jakarta Selatan dibantu Polda Metro Jaya tiba di lokasi. Berantem apa gimana bang, abang lihat? Cuman saya ngeliat timpuk-timpukan aja situ. Timpuk-timpukan mereka? Iya. Oh, nggak tahu kasusnya apa ya? Nggak tahu. Itu kejadian sekitar jam berapa bang? Berapa tadi ya? Jam 8-an ya? Jam 9. Jam 9-an ya? Iya. Oh, lalu macet dong? Macet. Akibat kejadian ini sempat membuat kemacetan di sekitar lokasi. Sementara untuk mengantisipasi bentrokan susulan, petugas kepolisian dan TNI masih berjaga di lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan.